Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini nerusin video yang sebelumnya ya, yang introduction project GitHub app. Baik, kita langsung aja teman-teman, kita langsung ngoding aja ya. Nah, sebelum kita ngoding, kita harus implementasi library-nya dulu. Jadi gue bakalan ngambil dari library yang ada di sini ya. Ini bakalan gue copy, bakalan gue paste di sini ya teman-teman. Nah, bakalan gue taruh di sini. Kemudian ini harus ada yang harus gue siap, harus ada yang gue ubah seperti ini. Oke, hop, satu lagi, perfect. Oke. Setelah kita nambahkan library, itu harus ada yang kita tambahin juga teman-teman di sini. Yaitu adalah pertama Kotlin Captain-nya. Kemudian kita juga akan pakai Parse Kotlin ya. Karena kan nanti kita ada melakukan ngirim data kelas ya ke activity lain menggunakan parse-label. Jadi kita harus tambahkan Kotlin parse. Ya ini udah cukup teman-teman. Oh satu lagi teman-teman lupa. View binding. Build fiturnya kita tambahkan. Oke cukup. Kita sin. Ya, ini udah selesai. Downloadnya udah selesai. Sekarang kita tinggal ngoding. Pertama hal yang harus kita lakukan adalah kita bikin dulu, karena kita mengimplementasikan sebuah retrofit ya di dalamnya. Dan retrofitnya nanti kita akan gunakan untuk ngambil data dari API. Jadi di sini gue bakalan mengingat kembali terkait dengan retrofit. Jadi retrofit itu punya 3 komponen ya teman-teman. Nah, komponen yang pertama itu disebut dengan API client. Komponen yang kedua disebut service. Komponen ketiga disebut model atau pojo, atau bisa juga data class. Oke. Jadi gue bakalan sebutin dulu komponen yang pertama. Komponen yang pertama ini API class ya. API client, sorry. API client ini dia sebuah kelas nanti yang tujuannya untuk mengkonfigurasi retrofitnya gitu. Kemudian service. Jadi service ini kumpulan dari query-query, bisa kita sebut seperti itu. Query-query kita untuk nge-get data dari API-nya. Gitu ya. Nah, di dalamnya ada endpoint-nya nanti di dalam service ini. Dan method request-nya. Kemudian model pojo atau data class ini nanti dia sebagai kelas yang menampung hasil respon dari kita nge-get ke API-nya. Nanti kan kita nge-get ke API-nya kan dapat responnya kan JSON ya. Nanti kita parsing tuh JSON-nya. Kita parsing, kita ubah jadi model. Itu. Model, pojo atau data class itu sebutannya sama semua isinya. Oke. Itu ya sedikit cuplikan dari retrofit. Nah, teman-teman kalau pengen full belajar retrofit, basic-basicnya seperti apa, tonton video gue ya. Di playlist cari aja ada. Oke. Kita lanjut teman-teman. Berarti sekarang kita akan mulai dari service dulu ya. Kita harus mulai dari service. Ini urutannya salah ya. Ini urutannya harusnya service yang pertama, kemudian kita bikin pojo atau data class-nya, kemudian kita bikin API client ya. Gitu. Ya. Kita langsung buat aja ya teman-teman. Kita buat service-nya. Nah, sebelum kita buat service-nya, teman-teman pastikan sudah buka Postman ya. Dan teman-teman download atau masukin ini nih. Nah, masukin ini ke dalam Postman gitu. Endpoint ini. Atau enggak teman-teman nanti download aja. Ini nanti gue bakalan ekspor
terus gua bakalan cantumin di kolom deskripsi ya, nanti teman-teman bisa download terus bisa import ke dalam Postman ya teman-teman gitu ya. Nah, jadi teman-teman nanti di sini ketika sudah melakukan import bakalan muncul 4 list yang udah gua siapin ya. Gitu, dan di sini udah terisi parameternya apa, endpointnya apa, metodenya apa, udah sesuai gitu. Ya, oke. Untuk melihat melihat endpoint ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi ada hal dulu nih sebelum teman-teman bikin service yang harus teman-teman ketahui ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan apa itu base URL, apa itu endpoint, apa itu path. Oke. Jadi endpoint base URL dulu ya. Jadi base URL itu apa? Base URL itu ini. Jadi dari HTTP sampai .com itu disebut base URL. Nah, sisanya ini disebut endpoint. Itu. Sisanya disebut endpoint. Nah, kemudian itu apa tuh yang key? Key sama dengan Android and page sama dengan 2. Itu adalah path. Gitu. Atau param. Itu ya. Paham ya sampai sini ya, teman-teman? Nah, di sini kita bisa lihat juga ya, kalau misalnya di sini kan tulisannya param ya. Nah, ini param ya. Ini kalau misalnya paramnya kita ubah, di sini juga berubah. Nah, di sini jadi key 1. Karena kita tambahin 1 di sini. Kalau kita hapus, nah berubah juga. Gitu, teman-teman. Nah, ketika kita melakukan request KPI, kita harus sesuaikan dengan dokumentasinya, teman-teman. Gitu. Nah, untuk dokumentasinya juga linknya udah gua siapin ya di sini ya. Jadi teman-teman di sini tinggal buka aja dokumentasinya gitu di browsernya teman-teman ya. Nah, nanti seperti ini kalau udah dibuka tampilan browsernya. Di sini kita akan bisa lihat metode yang dipakai apa, kemudian paramnya apa, endpointnya apa, base URL-nya apa, kemudian cara ngambilnya gimana, itu ada di sini semua, teman-teman. Kalau kita lihat di sini dia untuk nge-get user itu menggunakan metode get. Itu. Jadi kita akan menggunakan metode get untuk ngambil datanya sama seperti yang ada di sini. Untuk settingan metode di Postman itu di sebelah sini ya. Setelah URL-nya, kemudian di sini metodenya. Gitu. Metodenya ada banyak ya. Pembahasan metode retrofit itu ada di video bagian retrofit ya. Jadi kita di sini nggak bakal bahas satu-satu metodenya. Itu kita langsung implementasi aja pokoknya di sini. Oke? Nah, ini kalau udah tinggal kita send, nanti di sini dia bakalan nampilin responnya. Responnya berhasil apa enggak? Itu bisa kita lihat juga dari HTTP code-nya. Itu 200 atau 2201 itu sukses ya. Gitu. Nah, ini responnya kita harus copy. Copy semua. Ctrl A, kemudian copy. Kemudian di sini kita bikin modelnya, tapi sebelum kita bikin modelnya kita manage dulu ya package-nya biar rapi. Kita buat seperti ini. Model. Nah, kemudian kita klik kanan. Nah, di sini gue menggunakan Kotlin data class file from JSON ya. Buat teman-teman yang belum ada plugin ini, diinstal dulu. Cara installnya itu ada di video gue sebelumnya. Ya, terkait JSON. Nah, ini. Class name-nya kita langsung isi aja response user GitHub. Terus kita generate. Nanti di sini dia akan otomatis mengenerate sebuah kelas namanya yang udah kita tentukan, kemudian dalamnya itu adalah seperti ini. Respon dari yang ada di Postman ini. Gitu, ada di sini. Oke, kita udah bikin modelnya nih. Selanjutnya kita bikin service-nya. Nah, ini kita bikin package baru lagi. Kita sebut dia remote ya.
Kemudian kita klik kanan, kita bikin sebuah class service. Class service harus menggunakan interface. Jadi di sini kita sesuaikan namanya GitHub Service. Seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita bikin metode abstrak get user GitHub. Sini kita menggunakan get ya metodenya. Getnya get dari retrofit ya teman-teman. Kemudian di sini adalah path-nya. Path-nya kita taruh sini. Itu. Path-nya kita taruh sini, kita lihat lagi path-nya apa. Nah, ini path-nya ya. Kita copy dulu semua. Kemudian kita paste di sini. Kita nggak usah pakai page. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah tadi kan ini kita bilang ini path ya atau query ya, query param ya. Di sini namanya query param. Gitu. Nah, ini harus kita pisahkan. Gitu. Kita pisahkan menggunakan hashmap. Jadi nanti untuk menghandle query param kita menggunakan hashmap. Ini kita tambahin query map. Query map ya kita pakainya. Terus di sini map string. Ini kita isi ini aja. Nah, seperti ini. Jadi map ini dia sebuah sebuah tipe data ya, tipe data collection like array, mutable list, list of, dan lain-lain. Itu. Oke. Ini kita udah jadi teman-teman untuk untuk servisnya. Oh, satu lagi teman-teman, di sini kita harus set nilai kembaliannya. Nilai kembaliannya atau responnya itu kan kita tadi namanya adalah respon user GitHub. Jadi di sini kita tambahin response user GitHub. Nah, karena kita menggunakan kita menggunakan background prosesnya kita menggunakan asynchronous. Jadi di sini kita tambahkan suspend. Background prosesnya kita menggunakan coroutine, jadi kita harus tambahkan suspend. Ya. Oke. Lanjut ya teman-teman. Ini kita udah jadi satu. Selanjutnya kita bikin API kliennya. Nah, kita buat API kliennya. API kliennya kita pilih yang objek aja ya teman-teman. API klien. Nah, seperti ini. Kemudian kita bikin dulu pertama HTTP-nya ya. Oke, HTTP client. Kita kasih read timeout-nya 25 time unit second. Rate-nya juga sama, kita kasih 60 deh, jangan 300 aja. Connection-nya kita kasih 60. Jadi ini untuk pengaturan pengaturan dia ngebaca atau ngehit API ya. Nah, untuk penjelasan detailnya ada di video retrofit ya, atau teman-teman bisa cari sendiri referensi terkait retrofit, nanti ada penjelasannya ini. Build. Nah, kita tambahkan interceptor. Jadi apa itu interceptor? Simpelnya interceptor itu untuk melihat untuk menginterceptor gitu koneksi kita ke API. Kayak log lah dia, kayak mirip kayak log interceptor itu.
untuk melihat perjalanan kita, atau bisa dibilang untuk melihat atau untuk men-tracking perjalanan kita ngehit API. Jadi teman-teman, saran gua sih teman-teman harus udah punya basic retrofit dulu ya, itu biar paham. Nah, untuk basic-basicnya teman-teman bisa lihat aja di playlist gue ya. Nah, kemudian kita bikin retrofitnya. Retrofit. Nah, retrofit builder. Nah, kemudian kita masukin base URL-nya di sini. Itu base URL itu yang mana? Base URL itu yang ini teman-teman. Ini namanya base URL. Itu kita copy teman-teman, kita masukin sini. Client. Oke, HTTP kita masukin. Oke, HTTP-nya. Kemudian kita harus tambahkan converternya. Converter. Nah, converter dari JSON ke data class kita menggunakan JSON. Maka di sini kita JSON converter factory create. Oke, kalau udah tinggal di build. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita buat untuk service-nya. Service-nya harus kita create dulu ya. Ini service, GitHub service ya. Kemudian sama dengan retrofit create. Nah, kita masukin service-nya di sini. Apa tadi namanya? GitHub service ya. Oke, benar. Nah, ini kita alt enter kalau ada merah. Merahnya mana merah? Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini udah jadi. Jadi service-nya tadi kita udah buat, modelnya kita udah juga buat, API client-nya juga udah kita buat, gitu ya. Selanjutnya kita bakalan implementasi teman-teman di sini. Nah, sebelum implementasi kita harus tambahkan recycle view-nya dulu ya. Jadi kita harus tambahkan recycle view-nya di sini. Kita bikin match parent aja biar dia full. Kemudian kita tambahkan progress ya, biar makin cantik. Woi, kegedean. Wrap RAM aja. Wrap content. Kemudian kita taruh tengah, kita geser aja. Kita geser sampai ke tengah. Selanjutnya kita buat dia itu auto melakukan constraint ya. Caranya ini nih. Klik apa ini ya? Panah, bukan panah ini. Tongkat magic ya, tongkat ajaib. Nah, otomatis melakukan constraint. Ya, ini udah selesai. Kita bikin adapternya sekarang. Oh, kita bikin item view-nya dulu. Ya, ini gue udah bikin item view-nya. Item view-nya seperti yang aja. Kita nggak usah yang kompleks ya, simple aja. Nampilin image dan juga username-nya. Lanjut, sekarang kita bikin adapternya. User adapter. Kita bikin view holdernya. Karena kita menggunakan view binding, jadi di sini kita langsung aja panggil. Nah, item view binding kok kayak gini. Wait. Item user binding. Kenapa merah dia? Oke, harus di clean project dulu. Nah, ada studionya biasa. Ngambek deh. Oke, ini view holder i dot
root ya. Nah, ini seperti ini ya teman-teman kalau kita menggunakan view binding di dalam recycle view. Nah, selanjutnya kita tambahkan sebuah metode namanya bin. Nah, parameternya itu parameter diambil dari data class. Jadi parameter bin ini kita isi items yang ada di sini. Nah, kita isi ini. Data class ini, item user GitHub. Lalu kita set image-nya. Karena kita pakai coil ya, jadi kita tinggal panggil ID kemudian load. Nah, kayak gini aja. Kemudian kita panggil URL image-nya, avatar. Udah selesai. Sesimpel ini ya kalau kita pakai coil. Kalau pakai glide itu lumayan panjang codingannya. Kemudian kalau kita mau bikin gambarnya itu bulat atau image-nya itu bulat, itu bisa kita menggunakan transformation circle crop. Oke, kayak gini doang. Gitu ya. Lanjut kita set username-nya. Text sama dengan item. Username-nya itu key-nya adalah login ya. Kalau kita lihat di Postman, sini kita bisa lihat username-nya adalah login. Itu. Lanjut teman-teman. Selanjutnya kita bikin adapternya. Adapter user view holder. Nah, ini kita alt enter aja kalau ada yang merah biar cepat. Terus ini kita implement member, kita select all, kita oke. Nah, kita harus bikin dulu listnya ya teman-teman. List data yang mau harus kita tampilin. File data, kita pakai mutable list. Di sini adalah data yang mau kita tampilin adalah item dari GitHub usernya. Kita kasih nilai default, mutable list kosong. Nah, selanjutnya kita bikin sebuah metode set data untuk ngeset data dari API ke dalam adapter. Table list, itemnya dari item GitHub user. Kemudian kita pakai this ya, agar tujuannya ngambil data variabel ini ke sini, bukan ke parameter sini. Clear. Kita clear dulu datanya agar tidak duplicate. Kemudian kita add all. Kita masukin data yang ada di parameter. Kemudian jangan lupa kita kasih notify data setching. Jadi setiap kita set datanya kita clear dulu, kemudian kita tambah yang baru, kemudian kita refresh recycle view-nya menggunakan notify data setching. Ya. Selanjutnya kita fokus yang bawah. Ini data .size. Jadi jumlah item yang mau kita tampilin sesuai dengan jumlah item yang ada di data. Kemudian ini kita panggil dulu itemnya. Item sama dengan data position, kemudian holder, binnya, metodenya kita panggil ya, metode yang udah kita buat di sini. Kita panggil di sini, kita masukin itemnya. Nah, kayak gini teman-teman. Oke, ini udah jadi teman-teman. Oh, ini satu lagi. Ini belum kita create. User, folder, kemudian item user binding inflight, parent, kita konteks, parent, false. Nah, selesai teman-teman. Adapternya udah kita buat. Selanjutnya kita panggil adapternya di sini. Kita harus bikin dulu untuk bindingnya, activity main binding dot di sini bukan dot, sama dengan
layout invite. Nah ini baru binding dot root. Nah seperti ini teman-teman. Kita bikin dulu variabel untuk adapternya. Lazy user adapter. Kemudian di sini kita set dulu, kita set recycle view-nya ya. Bener kan ya ID-nya ya? Ya bener. Recycle view-nya kita set layout manager-nya. Linear layout manager this. Kemudian kita set juga has fixed size-nya, kita bikin true. Tujuannya ini biar ukuran dari itemnya itu sama gitu. Dan selain itu juga tujuannya untuk untuk performa dari recycle view-nya itu lebih baik gitu, lebih bagus. Kemudian kita set adapter sama dengan adapter yang ada di sini yang udah kita buat. Oke, udah selesai teman-teman adapternya. Selanjutnya kita tinggal melakukan request ke API ya. Tadi kan kita udah bikin ya API client-nya. Nah sekarang kita panggil nih API client-nya. Tapi sebelum itu kita harus pakai global scope coroutine ya. Nah buat pembahasan coroutine teman-teman tinggal cek di playlist gua ya. Situ juga ada dispatcher.io. Nah nanti teman-teman juga bakalan belajar ya apa itu dispatcher ya di video gua. Nah di sini kita menggunakan flow. Flow ini gue pakai tujuannya untuk menghandle callback gitu. Callback apa? Callback sukses, callback error, dan callback on complete gitu ya. Nanti sambil implementasi gue bakal jelasin ya callback itu apaan. Jadi pertama kita panggil flow. Kemudian di sini kita panggil itunya si API client-nya. Client GitHub user, get user GitHub. Seperti ini ya teman-teman. Nah di sini kan dia minta map of. Map of ini adalah param ya. Param yang tadi. Jadi di sini kan tadi ada param nih. Gitu. Oh iya teman-teman, karena kita get list ya. Get list user bukan mencari user, berarti di API service-nya kita di sini nggak usah menggunakan search ya. Gitu. Dan di sini ini kita hapus aja nggak apa-apa. Jadi cukup seperti ini ya. Gitu. Nanti kalau kita menggunakan yang search baru kita menggunakan cara yang tadi. Berarti di sini nggak perlu pakai map of ya teman-teman. Selanjutnya kita panggil method emit. Kita masukin responnya. Nah seperti ini. Selanjutnya kita panggil method on complete. Nah method on complete ini dia bakalan dipanggil ketika request API-nya itu selesai. On complete namanya juga ya. Kemudian nanti kita panggil juga on star. Nah method on star ini bakalan bakalan dijalanin ketika request API-nya itu berjalan gitu. Kemudian dua lagi ya, catch. Nah catch ini dia metode yang akan dijalankan ketika request API-nya mengalami error gitu. Jadi ini kita sebut error
dijalankan ketika error, ini dijalankan ketika selesai, dijalankan ketika mulai atau jalan ya. Nah, satu lagi adalah collect. Collect. Nah, collect ini dia metode untuk menampilkan responnya. Metode untuk menampilkan responnya. Menampilkan responnya atau mendapatkan ya. Mendapatkan aja. Nah, teman-teman di sini bisa kelihatan ya. Di sini ada it, terus response user GitHub itu. Jadi kita set adapternya ke dalam sini dari si it ini, it.items. Nah, ini merah karena si items ini bukan menggunakan mutable tapi list. Jadi di sini kita harus ganti jadi mutable list seperti ini. Nah, nggak error kan? Nah, selanjutnya kita akan gunakan ketiga metode ini. Jadi ketika ada error, kita coba tampilin pakai toas. Ini kita this main activity ya. Kita akan munculin errornya. Message to string. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita gunakan sebagai loading atau progress barnya. Jadi ketika dia mulai, progress barnya diaktifkan atau ditampilin ya. Ketika selesai, progress barnya di hide gitu. Nah, ketika start berarti dia progress barnya true. Ketika dia selesai, progress barnya dihilangin gitu. Oke teman-teman, ini udah selesai. Kita jangan lupa juga kita tambahin di sini permission menggunakan internet. Oke, udah juga. Coba kita running ya teman-teman. Kita lihat hasilnya apakah jalan dengan baik atau error. Iya, sepertinya ada error teman-teman. Coba kita lihat errornya. Mana errornya? Oke. Cannot toas on thread that has not called. Oke. Jadi harus ini kan sebenarnya kita proses dispatcher.io ini adalah proses memindahkan proses yang lama atau memindahkan proses ngehit API ke dalam background thread atau background proses atau background thread ya, benar background thread gitu ya. Nah, ketika kita udah dapat datanya nih ya, kan kita mau nampilin nih, mau nge-head, mau nge-head progress, terus mau nampilin toast kalau salah, terus mau nampilin data data Reservoir View, itu kan berkaitan dengan UI. Nah, kalau berkaitan dengan UI itu prosesnya harus kita ubah menjadi main thread gitu ya. Jadi gimana caranya? Caranya begini teman-teman. Coba kalau kita ubah jadi seperti ini mau nggak ya dia? Kita testing dulu. Kita ubah jadi main thread. Flow-nya kita cut. Kita masukin ke sini ke dalam launch. Oke, kita coba jalanin lagi teman-teman.
Yap, ada kesalahan. Kesalahan apa ini? Kesalahan apa ini? Oke, satu lagi teman-teman, nggak ada error sih ini sebenarnya. Tapi kita ada yang kurang. Satu lagi kita harus tambahkan karena kita menggunakan apa namanya? Coroutine ya. Jadi di servisnya perlu kita tambahkan. Nah ini, kita perlu tambahkan annotation namanya JVM surprise surprise. Kok nggak ada surprise? Surprise will card. Nah ini. Jadi coroutine itu perlu ditambahkan ini ya. Itu agar proses parsing JSON-nya itu uh, berhasil gitu. Oke, kita coba lagi teman-teman. Ya, ternyata masih. Ya, coba kita kasih log ya teman-teman, biar kelihatan errornya apa. Kalau toas kan cuma sebentar ya, jadi nggak kelihatan. Kita coba message-nya kita pindahkan ke log ya. Kita lihat hasilnya, error karena apa. Oke, kita udah dapat errornya. Expected object, tapi dia dapatnya array. Expectednya object, tapi dia dapatnya array. Oke, ini sebenarnya masalah JSON-nya ya. Jadi kalau teman-teman dapetin error kayak gini, berarti sebenarnya data kelasnya teman-teman ini tidak sesuai dengan hasil respon dari API-nya. Di sini nih kalau kita lihat nih, di sini dia mulai dari array, ya kan, mulai dari array. Jadi kita harusnya bukan objek nih, kan objek ya mulainya harus dari array dengan data yang ini, dengan data si item ini gitu. Jadi gimana, jadi kita tinggal ubah aja responnya ini, kita ubah jadi items. Nah seperti ini teman-teman, harusnya di sini juga ada perubahan ya. Oke, kita coba running lagi. Ya, datanya sudah muncul teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman dapat error yang seperti tadi, pastikan responnya teman-teman itu sama dengan sama dengan data kelasnya teman-teman. Gitu. Baik teman-teman, mungkin itu aja ya teman-teman saat ini. Di next video kita akan coba implementasi view modelnya ya, dan kita coba implementasi arsitektur MVVM ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, saran, tulis aja di kolom komentar. Kalau gitu kita berjumpa lagi di video selanjutnya.